Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku melahirkan dengan BPJS Kesehatan. Apakah benar-benar dijamin gratis 100%? Apa aja syarat-syaratnya? Terus gimana pelayanannya? Apakah benar-benar bagus dan nggak dibeda-bedakan sama yang nggak pakai BPJS? Stay tune terus ya. Oke, nah teman-teman, menurut pengalamanku itu tuh apa ya, beda-beda antara satu orang sama orang lainnya. Tapi yang mengalami kayak aku ini menurutku juga banyak yang kayak aku. Jadi aku itu langsung melahirkan di rumah sakit tanpa rujukan dari vaskes satuku gitu, karena memang vaskes satuku nggak bisa ngasih rujukan kan. Memang sebelumnya sudah periksa ke puskesmas dan minta rujukan, tapi nggak boleh karena nggak ada indikasi apa-apa. Maksudnya aku kan normal-normal aja, bayinya sehat, ibunya sehat, jadi nggak ada kondisi dimana aku harus melahirkan di rumah sakit. Jadi akhirnya aku nggak bisa dapet yang namanya rujukan ke rumah sakit, padahal itu adalah salah satu syarat untuk bisa melahirkan di rumah sakit pakai BPJS. Jadi akhirnya aku memutuskan langsung pergi ke rumah sakitnya ketika sudah ketika sudah mulus-mulus itu. Nah ternyata nggak ditolak kok sama rumah sakitnya, walaupun nggak ada surat rujukan dari vaskes 1 gitu teman-teman. Nah cuman kalau misalnya aturannya kan memang beda ya. Jadi aturannya kalau kita bisa pakai BPJS Kesehatan di rumah sakit, itu kita harus bawa KTP dulu ya, KTP yang asli dan fotokopi, KK asli dan fotokopi. Nah kakaknya ini kalau aturannya loh ya, ini aturannya itu harus kakaknya sudah sama suami ya, bukan sama keluarga kita yang sebelumnya. Maksudnya bukan kita sebagai anak dari orang tua kita, tetapi kita sebagai istri dari suami kita gitu ya. Itu aturannya. Tapi banyak juga ternyata kenyataannya itu yang ternyata boleh kok masih pakai kakak yang asli, tapi dikasih surat nikah, kasih surat nikah suami istri dan KTP suami kalau misalnya posisinya si kakaknya itu masih gabung sama orang tua. Tapi itu tuh nanti akhirnya ya beda lagi teman-teman. Ada yang orang yang tetap nggak bisa, harus kakak asli, kakaknya itu harus harus sama suami, nggak boleh sama orang tua gitu. Ini peraturan baru kayak gitu. Jadi gini loh, menurutku ya, ada aturan dan ada kenyataan, tapi itu nggak terjadi di semua orang. Jadi ada nanti klinik yang menerima atau rumah sakit yang menerima kayak gitu, ada yang enggak. Jadi memang ya lumayan laki-lakian, mujur-mujuran. Oke, jadi kan KTP, KK, habis itu buku pink yang biasanya kita kalau kontrol itu, sama satu lagi aku lupa. Oh iya, yang paling penting adalah kartu BPJS-nya ya. Tapi ini kan juga aturan ya. Pada kenyataannya ada kok temenku yang nggak punya fisiknya, maksudnya dia nggak ngeprint fisiknya kartu BPJS-nya, asalkan kita punya nomor BPJS-nya itu sudah cukup. Jadi sama rumah sakitnya itu diterima aja walaupun nggak ada kartu fisiknya, tapi kan ada nomornya gitu. Jadi kita benar-benar harus download ya yang namanya mobile JKN, karena di situ ada nomor kita dan ada data-data kita gitu. Jadi itu sangat diperlukan. Nah teman-teman, karena aku itu kan nggak dapet yang namanya surat rujukan dari vaskes satuku, karena aku tuh nggak ada indikasi apa-apa, tapi aku tetap kekeh pengen lahiran di rumah sakit. Akhirnya aku langsung ke rumah sakit dengan hanya membawa semuanya yang aku sebutkan tadi, KK, KTP, kartu BPJS, dan buku pink asli dan fotokopi tanpa kartu rujukan. Nah, kenapa sih kok harus pakai rujukan? Nah, pakai rujukan itu kan mengindikasikan kalau kita tuh bahaya gitu ya kehamilannya, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Tetapi rumah sakit itu beberapa ada kok yang menerima tanpa rujukan gitu, karena kan memang aturannya BPJS itu kan bisa langsung ke rumah sakit ya kalau dalam keadaan gawat. Nah nanti sama rumah sakitnya itu kayaknya sih ya, ini nih aku berasumsi sendiri, sama dia itu nanti kita tuh dianggap bahaya gitu, kita dianggap lahirannya kita itu dianggap ada sesuatunya. Jadi aku akan kasih lihat kalian di JKN mobileku, itu tulisannya kayak gini. Dianggap kalau aku tuh nggak lahir-lahir gitu loh, kayak lama gitu loh lahirannya. Padahal ya nggak, sebenarnya normal-normal aja, tapi aku emang langsung ke sana. Mengenai pembayaran, apakah benar-benar BPJS itu gratis 100%? Iya, jadi benar-benar gratis 100%, tidak dipungut biaya sama sekali. Kecuali kalau misalnya dia itu kan nyuruh kita beli kayak popok, susu gitu.
Nah itu bayar. Pelayanannya gimana nih? Apakah pelayanannya itu sama kayak teman-teman lain yang melahirkan secara mandiri, yang bayar sendiri? Aku sih ngerasa nggak dibeda-bedakan ya teman-teman. Jadi mereka itu para perawatnya, dokternya, bidannya itu semuanya baik-baik, ramah-ramah. Jadi emang rumah sakitnya itu kan lagi membangun citra gitu kali ya. Jadi mereka itu kayak memang pasien itu dibaik-baikin supaya nanti kalau sakit balik lagi ke sana gitu. Jadi aku nggak ngerasa dibeda-bedain. Jadi memang benar-benar oke. Ada rumor kalau BPJS melahirkan itu nggak bisa dipakai untuk lahiran normal. Ya buktinya bisa kok, dan nggak cuman aku aja yang lahiran normal pakai BPJS kesehatan. Banyak sekali orang-orang yang pakai BPJS kesehatan dan lahiran normal, maupun di vaskes satu mereka ataupun di vaskes lanjutan mereka. Bisa di puskesmas, klinik, dokter umum ataupun rumah sakit. Gitu. Juga yang bilang kalau di klinik mereka itu BPJS-nya cuma mengcover 700.000 untuk melahirkan. Aduh gimana ya? Tapi kalau BPJS-nya tuh bilangnya dia sendiri, maksudnya dari BPJS-nya sendiri tuh bilang kalau di cover 100% kok, dan buktinya aku di cover 100%. Nah, jadi kalau misalnya ada vaskes satu kalian yang ketika ditanya ke bidannya atau ke adminnya seperti itu dia jawab nggak di cover 100%, gimana kalau kalian pindah vaskes aja teman-teman? Nah, pindah vaskes itu gampang ya. Pindah vaskes itu sekarang kalian bisa langsung download Mobile CKN, terus kalian bisa pindah vaskes di situ. Jadi kalau misalnya vaskes satunya itu kalian merasa kurang enak, kurang responsif, kurang apa ya, kurang bersahabat sama kalian gitu, ganti vaskes aja deh kayaknya teman-teman. Dan ganti vaskes itu bisa dilakukan misalnya ya sekarang ganti, terus nanti 3 bulan lagi itu misalnya kalian nanti pindah ke daerah lain gitu, itu nanti bisa diganti lagi. Pokoknya selama 3 bulan itu gantinya cuma sekali gitu. Juga cerita tentang udah pendarahan, sama rumah sakitnya nggak diterima, harus tetap pakai surat rujukan. Harusnya sih ya, si BPJS-nya sendiri kan sudah bilang kecuali gawat darurat. Jadi gawat darurat itu adalah termasuk pendarahan, kejang kehamilan, habis itu ketuban pecah dini, terus dan gangguan yang lain gitu. Nah, yang lainnya itu kan nggak spesifik gitu. Dan pendarahan itu kan sudah jelas banget kan bahaya. Jadi harusnya sih diterima teman-teman. Aku yang nggak ada gejala apa-apa aja, maksudnya yang biasa aja ya, yang apa namanya, mau lahiran biasa ya, sakit biasa itu diterima loh pakai BPJS di rumah sakitku. Itu rumah sakit swasta sih memang. Lagian ya teman-teman kan ya kasihan ya, dan nggak lucu juga masa kita sudah kesakitan banget, terus sudah misalnya pendarahan, sudah keluar apa, darah dan air segala macam sudah keluar, terus kita harus ke vaskes satu dulu gitu minta rujukan. Kan nggak lucu ya teman-teman ya, gitu. Makanya jadi ya menurutku surat rujukan itu kalau nggak dikasih sama vaskes satu ketika kita periksa hamil, ya udahlah langsung ke rumah sakit aja. Masa rumah sakitnya tega banget sih harus sana-sana pergi ke vaskes satu dulu? Kan ya nggak mungkin kan. Harus pakai BPJS suami istri? Enggak kok, cuman pakai KTP kita aja dan pakai BPJS-nya istri aja. Terakhir, gimana kalau vaskes satunya itu nggak ada fasilitas untuk melahirkan? Misalnya di dokter umum dia nggak menyediakan untuk melahirkanan kayak gitu, ya malah enak kan, berarti kalian pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Ini terserah kalian, atau bisa dikonsultasikan ke vaskes satu kalian itu yang nggak menyediakan layanan melahirkan. Itu kalian nanti akan bisa dialihkan ke bidan rekanan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau misalnya kalian ada indikasi untuk disesar gitu. Galauan lain, gimana kalau selama ini nggak punya BPJS terus mau melahirkan sesar baru bikin BPJS mandiri? Nah, apa bisa digunakan? Kan barusan banget tuh bikinnya kalau aturannya ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai BPJS itu kalau BPJS kita tuh terus-terusan dibayar atau nggak nunggak kan, jadi aktif dan nggak nunggak, dan juga sudah aktif selama 3 bulan gitu. Itu aturannya. Cuman kemarin kenyataannya tetanggaku itu ada yang melahirkan sesar kan. Nah, dia itu kan nggak punya BPJS, akhirnya dia barusan bikin, nggak sampai 3 bulan kok, paling cuma sebulan 2 bulan aja dia langsung udah harus melahirkan kan, dan nggak bayar, ditanggung sama BPJS-nya. Jadi ya itu tadi, aku juga bingung antara aturan sama kenyataannya itu memang beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, nanti pengalamannya akan beda-beda. Oke teman-teman, itulah tadi pengalamanku melahirkan pakai BPJS kesehatan. Jadi kalau misalnya beda sama kalian ya mohon maaf ya, jadi itu adalah pengalamanku ya. Jadi memang pengalaman satu orang dengan orang lain memang beda, dan walaupun
agak menyelempang sama aturan, jadi aku memang nggak pakai kartu rujukan, tapi sama rumah sakitnya dianggap berbahaya seperti itu. Jadi akhirnya aku bisa melahirkan pakai BPJS kesehatan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen dan akan aku jawab sebisanya. Atau kalian yang mungkin ada bidan atau tahu mengenai BPJS kesehatan bisa komen di bawah juga kayak gimana sih sebenarnya BPJS kesehatan itu. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.